Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Muslim, 3 hal penting dalam kehidupan kita adalah taharah, berbusana sesuai syariat, dan salat. Namun di masa kini, banyak yang mulai lalai menjaga kebersihan diri, mengabaikan adab berpakaian, dan meremehkan sholat. Padahal ketiganya adalah dasar dari ibadah dan akhlak seorang muslim. Melalui video ini, mari kita pelajari bersama tata cara taharah, berbusana, dan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah, agar kita dapat menjadi muslim yang bersih, sopan, dan taat kepada Allah. Sahabat muslim, wudhu adalah kunci sahnya sholat. Tanpa wudhu yang benar, ibadah kita tidak diterima. Sayangnya masih banyak di antara kita yang berwudhu sekedar kebiasaan, bukan dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah langsung dari Allah. Mari kita pelajari bersama tata cara wudhu sesuai tuntunan Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaru wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu hingga siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Rasulullah juga bersabda, tidak diterima salat seorang tanpa bersuci. Wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menyucikan hati dan menenangkan jiwa. Sahabat muslim, dalam ajaran Islam, bersuci adalah kunci dari setiap ibadah. Rasulullah bersabda, "Miftahus salati at-tuhur", artinya pembuka salat adalah bersuci. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tata cara mandi besar sesuai dengan tuntunan syariat. Mandi besar wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika mengalami hal-hal berikut: 1. Bersetubuh, 2. Keluar sperma, 3. Haid dan menstruasi, 4. Nifas, 5. Melahirkan, 6. Setelah meninggal dunia bagi muslim yang bukan mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa inni kuntum junuban faturahu", artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Menurut para ulama, rukun mandi besar ada 2. 1. Niat dilakukan bersamaan dengan siraman pertama ke air tubuh, misalnya membaca niat nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, artinya saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh tanpa ada bagian yang tertutup, penghalang seperti cat kuku, make up tebal, atau minyak. Dalam mandi besar, terdapat sunnah-sunnah yang dapat dilakukan. 1. Membaca basmalah. 2. Bersiwak atau menggosok gigi. 3. Menghadap kiblat. 4. Menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan. 5. Tidak mandi dalam keadaan telanjang bulat. 7. Menggosok-gosok tubuh agar benar-benar merata. 8. Berdiri saat mandi dan menjaga kebersihan tempat mandi. Setelah kita selesai berwudu, kita lanjutkan dengan menyiram seluruh tubuh bagian agar suci dari hadas besar. Langkah berikut dilakukan secara berurutan dan merata.
pertama yaitu dengan menyiram kepala. Pertama, tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali sambil diusap dan digosok, sambil meratakannya air hingga ke seluruh rambut dan kulit kepala. Pastikan gunakan jari-jari tangan untuk memastikan air benar-benar sampai ke pangkal rambut dan kulit kepala. Selanjutnya menyiram tubuh bagian sisi kanan tubuh, yaitu mulailah dari bahu kanan lalu turunkan ke dada, perut, tangan, dan kaki kanan. Pastikan air mengalir merata hingga ke sela-sela jari dan kaki. Ratakan air dengan tangan agar tidak ada bagian tubuh yang tertinggal, termasuk ketiak kanan, lipatan siku, dan belakang lutut. Setelah bagian kanan selesai, kita lanjutkan dengan menyiram bagian sisi kiri tubuh. Dengan tahapan yang sama pada tahapan sisi kanan, dilakukan pengulangan pada sisi kiri. Selanjutnya, setelah memastikan seluruh tubuh terkena air, setelah itu periksa kembali apakah seluruh bagian tubuh sudah terkena air, termasuk bagian yang tersembunyi seperti pusar, lipatan paha, dan belakang telinga. Bila sudah yakin semuanya terkena air, maka mandi wajib dianggap sah dan selesai. Nah, untuk tutorial taharah selanjutnya adalah tayamum. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu wa ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik ataupun suci. Usap wajah dan tanganmu dengan debu itu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Mengenai sebab-sebab tayamum, para ulama fikih telah menjelaskan, di antaranya Syekh Mustafa Al-Hind dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 94. Beliau menyebutkan 4 alasan dibolehkannya tayamum, yaitu 1. Tidak adanya air, benar-benar tidak tersedia atau hanya cukup untuk kebutuhan minum, contohnya ketika berada di padang pasir atau pegunungan. 2. Jarak air yang jauh, lebih dari 2,5 km dari tempat seseorang berada. 3. Kesulitan menggunakan air, misalnya dalam perjalanan tanpa akses air, terhalang musuh atau binatang buas, sedang sakit, dan penggunaan air dapat memperparah kondisi atau memperlambat kesembuhan. Dan yang terakhir, kondisi udara yang sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena dapat membahayakan tubuh. Langkah pertama, siapkan debu yang suci sebagai media tayamum. Di sini kita menggunakan kertas atau tatakan yang telah diberi debu bersih. Langkah kedua, lepaskan semua benda yang dapat menghalangi bagian tubuh yang akan dibasuh, yaitu tangan dan juga wajah. Nah, langkah ketiga, letakkan debu di atas tatakan yang sudah disiapkan agar mudah diambil oleh telapak tangan. Lalu, ucapkan niat di dalam hati untuk tayamum, nawaitu tayamum al-istibari sholati lillahi ta'ala. Kemudian, tempelkan kedua tangan pada debu yang suci. Dalam sebagian riwayat disebutkan, tepuk-tepuk kedua punggung tangan agar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah secara merata. Kemudian tempelkan lagi kedua telapak tangan pada debu. Kemudian usapkan tangan kiri ke lengan kanan hingga ke siku. Kemudian balikkan tangan kanan untuk mengusap sisi lengan kanan yang lain. Setelah itu, jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri, yaitu tangan kanan mengusap lengan kiri hingga siku. Kemudian balik untuk sisi sebaliknya dan juga jempol bertemu dengan untuk mengusap jempol kiri.
Kemudian setelah itu doa setelah bersuci sebagaimana yang diajarkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, berpakaian bukan sekedar soal gaya, tapi cermin keimanan dan ketaatan kepada Allah. Mari kita pelajari bersama tata cara berpakaian sesuai tuntunan Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absharihima wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma zahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala jubihim. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Sahabat muslim, berpakaian sesuai tuntunan Islam bukan sekedar aturan lahiriah. Ia adalah bagian dari taharah dan cermin kepribadian muslim yang berakhlak mulia. Dengan berpakaian yang benar, kita menjaga kehormatan diri, kebersihan hati, dan martabat sebagai hamba Allah. Mari kita jaga adab berpakaian sebagai bagian dari ibadah dan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tutorial selanjutnya adalah sholat. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'izat manantum fa'aqimus sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, yang artinya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Jika Anda ingin melaksanakan sholat, maka berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, kemudian pandangan ke arah tempat sujud, dan lakukanlah takbiratul ihram. Angkatlah kedua tangan sejajar dengan telinga dan hadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada dan tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ats-tsawbal abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barodi. Lanjutkan dengan membaca ta'awuz dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian disambung dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Kemudian bacalah surat yang Anda hafal. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkanlah telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram, jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan.
Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumanina. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Kemudian bangkit sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamdu. Dianjurkan untuk memperlama berdiri di i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud dan letakkan tangan di lantai sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening, dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah, dan kaki hampir menyatu. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Baca doa Rabbi firli, Rabbi firli. Kemudian melanjutkan sujud seperti rakaat pertama. Kemudian berdiri kembali dengan langsung bersedekap. Lakukan seperti Anda lakukan di rakaat sebelumnya. Kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirosh. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang, acungkan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar. Setelah di posisi rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawaruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan, bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda juga bisa berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Melalui tayamum,
berbusana muslim dan sholat, kita belajar bahwa kebersihan lahir dan batin adalah awal dari kemuliaan seorang muslim. Taharah mengajarkan sucian diri, berbusana muslim mencerminkan kehormatan dan adab, sementara sholat menjadi wujud ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketiganya dijaga dengan baik, maka terbentuklah pribadi yang bersih, berakhlak santun, dan selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah. Karena sejatinya, kesucian, kesopanan, dan ketaatan adalah jalan menuju akhlak muslim yang mulia.